adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Aku pun juga luar biasa nih. Tadi udah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang malam tadi. Kami juga sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, aku mau cerita tentang seorang bayi kecil nih. Adik-adik tahu kan bayi yang baru lahir? Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak aku mau cerita tentang apa? Nah, kan belum tahu. Kita mau sama-sama dengerin ya. Hari ini aku mau cerita tentang Musa. Bayi Musa masih kecil bayinya. Kalau bayi itu belum bisa bicara, jadi hanya bisa nangis. Minumnya baru minum susu, belum bisa makan. Itu bayi adik-adik. Jadi ceritanya itu adalah Musa diselamatkan dari air. Keluaran 2 ayat 1-10, 6-19, dan Ibrani 11 ayat 23. Jadi hari ini aku mau cerita tentang Musa yang diselamatkan dari air. Nah, kok bisa sih adik-adik Musa diselamatkan dari air? Kan kalau lahiran itu bayi-bayi adanya di rumah sakit ya, atau di rumah. Kok bisa ada di air ya adik-adik? Wah, nih adik-adik nanti kita sama-sama denger ya ceritanya. Jadi aku ambil dulu nih gambarnya adik-adik. Nah, jadi ini nih adik-adik. Dulu Bapak Yusuf itu kan datang ke Mesir. Dia juga mengajak saudara-saudaranya nih. Bapak Yusuf ini adalah orang Israel adik-adik. Jadi di Mesir itu banyak banget orang Israel. Jadi di tanah Mesir kan harusnya orang-orang Mesir ya. Tapi malah banyakan orang-orang Israel. Ada berapa nih adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Di gambarnya cuma 5 sih. Tapi sebenarnya banyak banget. Sampai nggak terhitung. Nah, ketika Bapak Yusuf ini udah nggak ada, bangsa Israelnya makin besar, tapi di tanah Mesir adik-adik. Nah, lalu ada seorang raja Firaun yang merupakan raja Mesir. Dia tuh jadi takut adik-adik, jadi kayak gimana ya, nanti bangsa aku sendiri habis nih, isinya orang-orang Israel yang bakalan ada di Mesir. Wah, gimana caranya aku menyingkirkan orang-orang Israel dari tanah Mesir ya? Nah, dia mulai berpikir-pikir tuh adik-adik. Si Bapak Firaunnya ini mulai kayak mikir, aku gimana ya cara nyingkirin si orang-orang Israel. Nah, jadi Bapak Firaun ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk menangkap bayi laki-laki adik-adik. Siapa aja yang punya bayi laki-laki tuh si orang-orang Israel itu harus ditangkap. Pokoknya nggak boleh ada. Kenapa? Karena dia tuh takut adik-adik kalau si bayi-bayi laki-laki ini nanti jadi makin banyak, terus bisa memenuhi bangsa Mesir dan bisa menggantikan dia nih adik-adik. Wah, lama-lama nih orang-orang di tanah Mesir isinya orang-orang Israel. Jadi gimana caranya supaya mereka tuh nggak ada lagi? Jadi dia memerintahkan banyak banget rakyatnya untuk menangkap bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang-orang Israel adik-adik. Lalu semua ibu-ibu Israel tuh ketakutan, lari-lari. Aduh, gimana ya bayi aku diambil? Aduh, gimana ya bayi aku diambil? Mereka semua sedih adik-adik bayinya diambil. Nah, mereka tuh ketakutan, mereka lari masuk ke rumah menyembunyikan bayi. Tapi kan bayi nggak bisa disembunyiin ya adik-adik. Kenapa? Karena bayi itu nangis. Nangisnya kencang adik-adik. Jadi nggak mungkin bisa disembunyiin. Kalaupun disembunyiin hari ini, besok pasti ketahuan. Nah, ada nih seorang ibu
yang namanya Ibu Yokebed. Dia menyembunyikan bayinya. Bayinya masih dipegangin. Dia bawa bayinya ke rumah. Terus di dalam rumah dia sekeluarga berdoa supaya bayi ini dilindungi sama Tuhan. Tuhan yang menjagai bayi ini dimanapun bayi ini berada. Jadi mungkin 1-2 hari bayi ini bisa diselamatkan di dalam rumah karena nggak nangis. Tapi makin lama bayinya makin besar, tangisannya juga makin besar. Oleh karena itu si ibu ini menyembunyikan bayinya. Gimana nih ya caranya? Oh, ya udah, akhirnya si ibu ini membuat keranjang nih adik-adik, keranjang yang besar. Dan menaruh si bayi itu di atas keranjang yang besar di tepi sungai. Jadi si ibu ini meminta kakaknya bayi ini, namanya kakak Miriam. Miriam, tolong jagai adikmu dimanapun adikmu berada ya. Dia kan aku taruh di tepi sungai. Biarlah engkau yang menjagai dia sampai nanti ada yang mengambilnya nih. Jadi biarlah Tuhan yang memberkati anak ini, Tuhan yang menjagai. Setiap hari kakaknya tetap menemani si bayi ini. Nah, tuh ditungguin sama kakaknya karena semuanya menyayangi si bayi kecil ini adik-adik. Kita juga harus saling sayang ya, sama seperti kakak Miriam menyayangi si adik bayi ini. Lalu tiba-tiba nih Putri Firaun mau mandi. Pas dia mandi, dia mendengar suara tangisan bayi. Oe, oe, oe. Loh, kok ada bayi di sungai ini? Mana bayinya ya? Wah, akhirnya ketemulah bayi ini. Wah, si Putri Firaun ini merasa sangat kasihan adik-adik ngeliat bayi ini. Aduh, kasihan banget ya, malah bayinya lucu banget. Tapi kok diletakkan di air? Wah, kasihan banget. Lalu Miriam, kakaknya si bayi ini, bilang ke Putri Firaun, Tuan Putri, jadi kan bayi ini harus dirawat. Kamu kan ingin merawat bayi ini karena kasihan. Nah, aku punya kenalan nih, seorang ibu yang bisa merawat bayi ini, bisa menyusui, bisa merawat seperti ibu layaknya. Pasti bayi ini akan tumbuh dengan sehat, dengan baik. Nah, akhirnya si Putri Firaun mau. Yaudah, panggil aja ibunya. Biar dia yang merawat, dia yang menyusui bayi ini. Kasihan banget bayi ini. Masa ditaruh di tepi air, di tepi sungai? Kasihan banget. Nah, akhirnya si Miriam bilang ke ibunya, Ibu, ayo bu, bayi Musa diambil sama Tuan Putri. Nah, sekarang aku udah bilang sama Tuan Putri, buat ibu aja yang merawat. Nah, akhirnya ibunya berangkat dan ibunya merawat sih bayi ini. Bayinya sendiri sebenarnya adik-adik, tapi Tuhan membuat keadaannya menjadi sangat baik, di mana ibunya sendiri bisa merawat anaknya sendiri adik-adik. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, akhirnya bayi itu gak jadi ditangkep, tapi malah dirawat dengan sangat baik dan bertumbuh dengan baik. Lalu ketika besar, nanti Ibu Yokebed akan menyerahkan bayi itu ke Putri Firaun karena Putri Firaun yang mengambilnya. Lalu Putri Firaun memberi namanya adalah Musa. Jadi bayi tadi itu namanya Musa karena ditarik dari air adik-adik. Jadi kalau adik-adik mikirnya kan awalnya, oh si bayi Musa kok diselamatkan dari air ya? Emang dia gak lahir di rumah sakit? Nah adik-adik, pada saat itu bayi Musa ditaruh di air karena kalau tidak akan ditangkap dan nantinya akan mati adik-adik. Tapi Tuhan menjaga Musa. Jadi adik-adik gak usah takut mulai sekarang. Kenapa? Tuhan aja menjaga Musa. Apalagi kita, Tuhan juga pasti menjaga adik-adik di rumah, menjaga kakak Sari, menjaga adik-adik satu persatu di rumah. Walaupun kita di rumah aja, tapi Tuhan terus menjagai kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita ke sekolah,
kita main ke taman, kita main sama papa mama, Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menjaga kita. Jadi mulai sekarang gak usah takut lagi ya adik-adik, karena Tuhan Yesus yang akan menjaga kita. Yuk sama-sama kita mau berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan kami tidak takut lagi akan apapun. Karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, gak lupa nih adik-adik, satu lagi, aku punya ini. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi adik-adik gak usah takut lagi mulai sekarang. Karena Tuhan akan menjaga kamu dari segala kecelakaan. Dan Dia akan menjaga nyawa kamu. Jadi gak usah takut lagi ya adik-adik. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah!